dia membisu lagi. Tak ada perlawanan selain hanya nipu-nipu saja. Dibilang kasih tapi ternyata tidak. Tak ada cerminan kasih dalam ajarannya. Oh mama, selamat sore. Iya, kena pembatasan gak apa-apa, gak masalah. Ajaran kasih bedeng. Berat kali bah. Yang tadi itu yang pertama bilangnya Tuhannya lahir di kandang binatang. Kita sudah kasih data surah Maryam. Dia minta data, kita kasih. Giliran kita minta data, nggak ada data. Saudara Aldi Pamungkas, semangat sore. Selamat sore Bang Zuma. Siap. Katolik Protestan Bang. Saya bukan orang beragama Bang. Maksudnya? Saya orang bertuhan Bang. Orang bertuhan, iya silakan. Tuhan mana yang Anda sembah? Yang bertanduk 7 bermata 7? Yang netek sama ibunya? Atau yang tidak serupa dengan makhluk? Ya Tuhan itu nggak ada ceritanya yang Bang menyerupai apa seperti makhluknya. Jadi? Ya itulah yang dikatakan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Maha Esa Bang. Iya, terus apa yang ingin Anda sampaikan? Ya menurut Bang Suma, Tuhan yang Maha Esa itu kajiannya seperti apa sih Bang Suma? Coba saya ingin tahu dengan Bang Suma. Al-Quran kami surah Al-Ikhlas, kuncinya itu di situ. Itulah Tuhan kami Bang. Qul huwallahu ahad. Ajarkan, sampaikan bahwa Tuhan itu ahad. Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala makhluk. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, Tuhan yang kami sembah tidak setara dengan makhluk, tidak setara dengan apapun. Itu cerminan Tuhan kami umat Islam. Kalau abang ini gimana Tuhannya? Kalau Tuhan saya ini ada cerminannya Bang, di muka bumi ini ada cerminan. Apa itu cerminannya? Cerminannya adalah diri saya sendiri gitu loh Bang. Maksudnya Tuhan Anda mirip kayak Anda gitu? Artinya cerminannya seperti saya itu aja Bang. Berarti Tuhan Anda punya keterbatasan dok? Ya karena Tuhan yang Maha Esa itu kenapa mempunyai cerminan kepada saya biar tidak tertukar Bang, di antara keimanan saya dan keimanan Anda. Enggak, masalahnya ini bukan berbicara mengenai keimanan. Itu termasuk. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda cerminannya diri Anda, berarti Tuhan Anda itu punya serba keterbatasan berarti. Tuhan Anda lemah. Tidak, itu bukan masalah kelemahan, tapi keadilan Tuhan. Tapi cerminannya jelas Anda katakan tadi. Ya, cerminan Tuhan Anda adalah Anda. Itu masuk. Ya, itu termasuk keadilan Tuhan. Kenapa bisa pantat Anda belah tengah? Kenapa kepala Anda nggak belah tengah? Kalau memang adil, harusnya model pantat dengan model wajah Anda itu sama, biar adil. Ini menceritakan Tuhan atau manusianya? Lah Anda mencerminkan Tuhan Anda dengan diri Anda, gimana dong? Anda yang mencerminkan tadi. Ya, apakah Tuhan itu cerminan belakang saya atau apanya saya? Lah tuh, Anda yang mengatakan tadi barusan, cerminan Tuhan Anda adalah diri Anda sendiri. Iya, apa termasuk pantat saya? Ya, jelas diri Anda itu yang mana rupanya?
Ya, menurut Bang Suma yang Anda menyelaraskan kemudian Tuhan Anda dengan diri Anda. Ya harus saya nilai Tuhan Anda dengan diri Anda dong. Ya, Bang Suma itu menilai saya dari mananya? Dari fisik Anda dong. Fisik. Yang benar. Ya iya, apanya lagi? Apa kalau bukan fisik Yang saya nilai benar. Anda? Yang benar, Iya. Bang Suma. Iya, saya menilai diri Anda dari fisik Anda. Dan Anda Di antara Anda mencerminkan sembahan Anda dengan diri Anda. Enggak, begini Bang Suma. Bang Suma bisa membedakan saya dengan Bang Suma dari mananya? Dari wajahnya. Ah, betul sekali. Ya, Terus? betul sekali. Kalau wajah itu masuk Bang ya. Nah, terus? Ya itulah cerminan Tuhan. Itulah cerminan Tuhan. Ya berarti Tuhan Anda itu nggak ganteng-ganteng amat. Cuman jidat ada yang jidatnya aja yang kayak landasan pesawat terbang. Cuma itu doang. Kalau cuman Tuhan Anda cerminannya adalah diri Anda, berarti kelebihan Tuhan Anda cuman jidat yang kayak landasan pesawat. Selebihnya nggak ada. Nggak ada lebih-lebihnya. Maaf nih, kalau Anda mencerminkan Tuhan Anda cerminannya adalah diri Anda. Ya, salah itu. Kalau dikatakan Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya pada diri Anda, itu baru betul. Tapi kalau Anda mengatakan diri Anda adalah cerminan Tuhan Anda, ya itu Anda mengada-ngada itu. Pada saat orang tidak lihat Tuhan, pada saat pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat, Anda mengatakan, ya lihat saya adalah cerminan Tuhan saya. Tanpa ilmu Anda mengatakan seperti itu Anda terlalu lebay kali. Lantas Anda mengatakan bahwa cerminan dari bias diri saya ini adalah bentuk keadilan. Mana ada? Pantat Anda belah tengah, wajah Anda enggak belah tengah. Harusnya belah tengah juga dong. Iya kan? Habis itu di belakangnya ada lubang untuk mengeluarkan ampas kepala. Ada-ada aja aneh-aneh. Itulah kalau orang dibilang apa, belajar tentang Tuhan tanpa ilmu, gitulah adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silakan teman-teman. Saudara-saudara onten silakan naik. Tetangganya tadi itu ya, oh gangguan. Mau sok kelihatan paten, tapi ilmu minim, ya gitulah adanya. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Muslim bang. Alhamdulillah. Bukan abang yang ditunggu-tunggu istrinya pulang, nggak pulang-pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pulang. Siap. Silakan abang, ada yang ingin disampaikan? Robert belajar Alkitab. Belajar Al-Quran dong. Sudah sampai mana pelajaran Qurannya? Iqra berapa bang? Maksud Itu belajar Alkitab katanya. Berarti belajar Al-Quran dong. maksudnya Alkitab iya, salah satunya Al-Quran. Ya, disebut Alkitab juga Al-Quran. Ya. Jadi Anda belajar Al-Quran ini.
Iya, saya lagi belajar Al-Quran nih Bang. Surat Al-Jin. Sudah sampai mana pelajarannya? Surat Al-Jin adalah surat ke-27. Surat ke-27. Terus? Dua, kalau lebih spesifik lagi, 2 itu adalah dalam Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tentang manusia. 2. Terus? Lalu 7 itu bisa juga disebut simbol L, simbol pemisah. 2, 7. Silakan buka kamera dulu Bang, biar Surat- lebih asik Oh, belajarnya. Di sini gelap. Tidak apa-apa ya? Gak apa-apa. Silakan. Gelap tapi saya masih bisa baca. Iya, silakan, gak apa-apa. Iya. Surat Al-Jin 1 sampai 28. Surat yang ke-27 ya. 28. Oke, saya kupas dari yang pertama ya. Silakan. Saya kupas Ini dari yang pertama mengenai agamanya apa ini ya Bang? katakanlah dalam kurung. Oh, saya Iya. animisme. Animisme saya. Ya, katakanlah darung atau dalam kurung Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan darung lagi dalam kurung Makasih Bang, makasih. Al-Quran. Oh iya. Waalaikumsalam. Siap komandan, perintah. Ya. Oke, lanjut. Dari Ini, Bang, animisme. oke, siap. Iya, animisme. Katakanlah darung dalam kurung Muhammad telah Iya. diwahyukan kepadaku. Ini Muhammad yang ngomong nih. Telah Iya. diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan darung dalam kurung Al-Quran. Lalu mereka berkata, mereka itu jin itu berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Terus Jadi menurut Abang Muhammad Zulkifli M. Abbas ini yang didengarkan oleh para jin ini itu sebenarnya apa ya? Al-Quran, ayat-ayat suci Bukan. Al-Quran. Bukan, itu kan secara keseluruhan ya, secara Al-Quran ya, secara Islamisme. Tapi kalau secara lebih dalam lagi gitu, lebih dalam lagi kita gali. Iya, Para jin itu sebenarnya itu bukan Al-Quran. menurut Allah yang mewahyukan informasi ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ketika Al-Quran itu dibacakan, mereka kemudian berkata, inna sami'na Quran. Apa jawabnya orang-orang makhluk jin ini? Ajaba, ajaib, menakjubkan, luar biasa. Iblis dalam hal ini jin, ketika mendengarkan Al-Quran, jin di situ ya, mereka mengatakan takjub mendengarkan bacaan Quran itu. Bukan, itu bukan Al-Quran. Karena begini, tunggu loh. Kita tarik ke kalimat sebelumnya ya. Kita mundur ke belakang. Telah diwahyukan kepadaku. Jadi kan wahyu ini kan berarti kan bukan yang sudah dikatakan oleh Allah, oleh Jibril, bahwa itu kan surat yang sudah ada, tapi kan sudah surat yang lampau gitu, yang sudah lampau tapi diwahyukan kepada Muhammad. Iya, tentang sekumpulan jin telah mendengarkan dalam kurung Al-Quran. Itu kan dalam kurung itu kan hanya tafsiran tambahan. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Ini kan, jadi kan kata-kata jin yang sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, itu perkataan itu kan sudah dikatakan sebelum Al-Quran ada, sebelum Jibril menemui Nabi Muhammad.
Ya, jadi kan Terus. setelah diwahyukan kepadaku. Jadi bacaan apa yang mereka dengarkan sebenarnya? Bacaan apa yang menakjubkan itu? Al-Quran. Itu pertanyaannya. Al-Quran. Bukan bang, Lalu Al-Quran kan apa? belum ada. Loh, Waktu itu kan dulu. disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu kan sudah jelas tuh. Nabi Muhammad Iya, itu kan- disampaikan bahwasanya gimana? Kan telah diwahyukan kepadaku. Yang namanya diwahyukan kepadaku itu kan berarti kan perkataan si Jibril nih, Iya. kan? Perkataan si Jibril bahwa dia telah mewahyukan kepada Muhammad bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan. Itu kan dalam kurung Al-Quran itu kan setelah Anda setelah ada, menggunakan lalu ilmu apa ini? Anda disebutlah- menggunakan ilmu apa ini? disebutlah ilmu Anda jin. menjelaskan terjemahan kepada saya itu menjelaskan pakai kaidah ilmu apa? Ilmu jin. Ilmu jin. Iya. La haula wala quwata illa billah. Belajar surat Al-Jin. Kalau saya bacakan ayatnya, wa anna lamma sami'nal huda amanna bih, itu merujuk kepada mana? Huda artinya di apa situ merujuk kepada siapa? Makanya saya tanya, Anda menggunakan disiplin ilmu apa dalam mengkaji terjemahan Al-Quran? Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Huda yang di situ dimaksud huda di situ yang mana? Oh, udah pergi dia. Kalau Anda bisa jawab itu, berarti Anda sudah tahu bahwa wahyu yang diperdengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal izin wal sedikit, faizin. Bang Zuma. Barusan itu pasien saya yang lepas, saya minta tolong ya kepada teman-teman, pagar depan itu tolong dikunci. Pasien saya lepas itu tadi ya, minta tolong ya. Terima Yang kasih. mana? Itu saja. Yang mana pesennya? Barusan tadi Gurunda. Itu ya. Baik, terima kasih Gurunda. Ternyata Mohon maaf, pasien. Bunda. Oke, siap-siap. Ya, siap-siap. Pasien kawan kita ternyata. Aduh, dia mengaku animisme. Jadi di ayat dari surah Al-Jin itu sendiri menerangkan itu petunjuk itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang dimaksud di sana. Bukan kitab lain. Ternyata dia orang sakit, teman-teman. Tadi ada dokternya datang. Tapi begitu saya lihat tadi abang kita ini bukan dokter ODGJ juga, bukan ODGJ juga, bukan dokter ODGJ. Mbak Caca, Ukhtia Caca. Tapi dia itu dokter kelamin kurasa tadi. Ayo teman-teman silakan naik lagi. Masih ada waktu kita untuk berdiskusi tema ini. Silakan. Ayo, masih ada waktu sebelum maghrib. Silakan teman-teman yang oten naik. Ini tema kita dusta dalam segala hal. Apakah di Islam atau di agama Anda? Jangan ambil 3 hal sepele mah itu, yang 3 hal itu sepele kali pun mengadakan situasi bahagia untuk istri, meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, apakah Abah sudah makan supaya istri tak khawatir? Maka kita boleh mengatakan sudah. Boleh. Demi supaya istri itu tidak khawatir meskipun kita belum makan. Ya. Kemudian mendamaikan orang yang lagi berseteru, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan, baik kerusakan pada orang tersebut, dua belah pihak, maupun terhadap lingkungan yang berdampak besar. Boleh mendamaikan? Boleh. Dengan cara dusta, keadaan dusta yang dimaksud seperti apa? Lihat situasi. Kalau saya masuk sebagai pendamai bagi mereka, kelihatannya berhasil. Kita sampaikan ke saudara yang lain bahwa teman kita, saudara kita yang si fulan
sebenarnya itu sangat sayang samamu, sangat cinta, dan pingin kali berdamai samamu. Orang itu mengatakan, iyakah? Iya. Dari mana abang tahu? Saya sudah ngobrol sama beliau. Ya udah, kalau memang dia harus kayak gitu, ya saya pun begitu. Nah, kita ke saudara yang satu, meskipun belum. Udahlah, kalian berdamailah. Oh, saya sih mau aja bang, cuman dia kan orangnya sombong gini. Enggak, aku sudah ngomong sama dia. Kalau misalnya kau buka diri, dia pun bersedia. Ah masa bang? Akhirnya apa yang terjadi? Damai. Itu boleh. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian ketika ada orang terancam ingin dibunuh, saya lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang lari masuk sembunyi di toilet. Dikejar massa. Saya ditanya, abang lihat tadi orang di sini? Ya saya punya kemampuan untuk membantu orang tadi, selama tidak mencederai kemudian diri saya. Boleh, tidak masalah. Itu pengecualiannya. Dan kalau saya lihat sih itu bukan kategori dusta, bukan kategori bohong. Lebih kepada dampak kebaikan yang dihadirkan. Nah, sedangkan ada agama, konsep Tuhannya aja sudah dusta. Kitabnya, konsepnya dusta. Cara menyebarkan agamanya dusta. Tidak sesuai dengan semuanya. Lain di lapangan, lain yang mereka praktekkan. Lain sumber, lain yang mereka adakan. Tuhan mengajarkan A, mereka mempraktekkan B. Tapi mereka mengaku pengikut. Tapi pada praktiknya tidak sesuai dengan apa yang mereka ikuti. Nah gitu. Jadi semuanya dusta. Mereka ke rumah ibadah mereka melakukan ibadah, tak ada perintah. Mereka makan yang sudah diharamkan, yang diharamkan oleh Tuhan, tak ada perintah. Semuanya. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Mereka rubah. Orang benar dibunuh, orang bersalah ditebus. Dirubah. Semuanya dirubah. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Dirubah lagi. Ada loh Tuhan dibentuk setelahmu, yaitu dibentuk jadi daging. Dirubah lagi. Pokoknya